Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti dengan NIM channel E023040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan dan jenis-jenis pemungutan pajak penghasilan. Yang pertama yaitu ada pengertian sifat pembayaran. Ditinjau dari administrasi pemungutan pajak, pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dan pemungutannya menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat 31 Maret tahun takwin berikutnya, dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 31 Maret tahun takwin berikutnya. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk badan harus dilunasi paling lambat 30 April tahun takwim berikutnya, dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 30 April tahun takwim berikutnya. Sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran itulah maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terhutang setiap akhir tahun. Yang kedua yaitu jenis-jenis pembayaran. Yang pertama yaitu PPh pasal 21, yang kedua PPh pasal 22, yang ketiga PPh pasal 23, yang keempat PPh pasal 24, yang kelima PPh pasal 25, dan yang keenam yaitu PPh pasal 26. PPh pasal 21, pemotongan PPh atas gaji, upah, honor, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. PPh pasal 22, kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang menggunakan angka pengenal impor, dan yang kedua tanpa api. Pemotongan oleh bendaharawan termasuk pembendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran kepada rekanan, atau dengan kata lain pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan industri tepung terigu, atau dengan kata lain penjualan atas hasil produksi. Yang ketiga yaitu PPh pasal 23, pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Tarif 15% dikali penghasilan bruto untuk bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Tarif 15% dikali penghasilan neto untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Selanjutnya yaitu PPh pasal 24, pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terutang dalam negeri atau menghindari pajak berganda. Yang kelima itu PPh pasal 25, mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Yang terakhir yaitu PPh pasal 26, pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterimanya. Tarif 20% dikali penghasilan bruto. Dapat disimpulkan yaitu pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.